wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni jannah. Kabarkan kepadaku suatu amalan yang mana dengan amalan tersebut aku akan masuk surga. Wa yubaiduni minan nar. Begitupun dengan amalan tersebut aku akan jauh dari neraka. Jadi sahabat yang mulia ini meminta kepada Nabi SAW suatu kabar, suatu amalan yang mana dengan amalan tersebut sahabat ini bisa masuk surga dan jauh dari neraka. Jamaah masyarakat muslim rahmatullah. Lihatlah sahabat yang mulia ini. Beliau menginginkan sesuatu yang agung, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga menginginkan dihindarkan dari adab yang pedih, yaitu adab neraka. Lihatlah apa cita-cita yang tinggi dari seorang sahabat yang mulia ini. Beliau tidak menanyakan tentang amalan misalkan supaya penambah rezeki dan seterusnya. Itu penting. Tetapi apa ada yang lebih penting daripada itu? Yaitu apa? Dia masuk surga dan jauh dari neraka. Kebanyakan dari kita, mungkin dari kaum muslim, yang ditanyakan apa? Supaya rezekinya lancar, supaya rezekinya, supaya badannya sehat, itu penting. Akan tapi yang lebih penting bagaimana seorang bisa masuk surga dan jauh dari neraka. Karena ini puncak kesuksesan seorang musyrik. Ya, seorang manusia puncak kesuksesannya itu ia masuk surga dan jauh dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dia masuk surga, faqad faz, dialah orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an adalah orang yang dijauhkan dari surga dan masuk ke dalam orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari neraka kemudian dia masuk pada surga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beruntung. Karena ketahui bahwasanya tidaklah seorang dianggap beruntung meskipun sehebat apapun dia di dunia, sesukses apapun dia di dunia, sehebat apapun harta yang ia miliki, setinggi apapun kedudukan yang ia miliki, seandainya ujung-ujungnya neraka, maka ini bukan kesuksesan yang sesungguhnya. Jadi kesuksesan yang sesungguhnya Allah memberikan kita mindset, yaitu cara berpikir bahwasanya orang yang sukses sesungguhnya yaitu masuk surga jauh dari neraka. Ini yang ditanyakan oleh sahabat yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau menanyakan apa amalan yang dengan amalan tersebut ia masuk surga dan jauh dari neraka. Maka hendaknya kita perhatikan apa amalan yang akan disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Kemudian qala, kata Rasulullah SAW, laqad sa'alta an azim, wahai sahabat Muadz bin Jabal, engkau telah menanyakan perkara yang besar. Jadi engkau telah menanyakan amalan yang besar. Wa innahu la yasirun ala man yasallallahu alaihi. Nabi SAW bersabda, perkara besar tersebut, amalan tersebut yang dapat mengantarkan surga jauh dari neraka itu mudah. Kata Nabi SAW, la yasirun, sungguh benar-benar mudah. Akan tapi alaman yassarallahu alaihi, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Jadi orang yang ingin masuk surga jauh dari neraka mudah, dengan catatan dia dimudahkan dari Allah Subhanahu. Maka hendaknya ketika seorang misalkan ingin masuk surga, dan kita semua ingin masuk surga jauh dari neraka, hendaknya apa? Dia minta pertolongan kepada Allah supaya Allah mudahkan jalan-jalan masuk surga, dan Allah memudahkan kita untuk meninggalkan jalan-jalan yang dapat mengantarkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kemudahan meniti jalan yang mulia ini, meniti jalan menuju surga kecuali kemudahan yang Allah berikan. Man yasallahu alaihi yasirun, ada man yasallahu alaihi, sungguhnya itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Dan kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu ini jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan jannah. Barang siapa yang ia menempuh suatu perjalanan, suatu jalan yang mana jalan tersebut yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan ia menuju surga. Maka kita bisa menuntut ilmu mudah dengan sebab ini, atau dengan sebab kita menuntut ilmu apa? Pertanda Allah menginginkan bagi kita kebaikan. Allah menginginkan kita meniti jalan menuju surga Allah SWT. Nah, karena itu semangat di akhir pertemuan kita, insya Allah kita tiga kali pertemuan, mengingat, pahami, kemudian berusaha amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Muhammad SAW, apa itu perkara yang mudah itu yang dapat mengantarkan surga itu? Yaitu ta'budullah,
la tusyrik bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi yang pertama, orang yang ingin masuk surga jauh dari neraka mesti dia beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, mesti itu. Karena Allah mengharamkan bagi orang yang berbuat syirik surga. Allah mengharamkan mereka surga, tempat mereka neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang menyekutukan Allah itu Allah haramkan ia surga, haram bagi dia surga. Wa hunar, tempat kembalinya neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang zalim itu suatu penolong apapun, suatu sama apapun. Jadi ini dia seorang yang masuk surga, maka mesti yang pertama kali dia bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik. Bahkan kita ketahui bersama bahwasanya tauhid ini adalah kunci seorang bisa masuk surga. Jadi, tauhid ini kunci seorang bisa masuk surga. Sebagaimana ada pintu, misalkan kita tidak bisa masuk ke dalamnya kecuali melalui perantara kunci. Begitupun surga. Surga itu ada pintu, yang mana pintu tersebut tidak bisa dibuka kecuali dengan kunci la ilaha illallah. Tapi para ulama menjelaskan bahwasanya kunci ini tidaklah setiap kunci kecuali pasti ada di sana gerigi. Nah, kata para ulama, gerigi dari kunci la ilaha illallah adalah syarat-syarat. Jadi tidaklah kunci itu pasti ada geriginya. Geriginya berupa, kalau la ilaha illallah berupa yaitu syarat-syarat. Mestinya mengucapkan la ilaha illallah tidak semata-mata dari lisan saja, tidak. Akan tapi ucapan la ilaha illallah mesti diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mesti terpenuhi syarat-syaratnya. Yang ini adanya sudah dibahas oleh ulama. Di antaranya dia punya ilmu, kemudian sidq, jujur, kemudian inqiyad, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Oleh karenanya, bagi orang yang ingin masuk surga, hendaknya dia merealisasikan atau mewujudkan kalimat la ilaha illallah, dan dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian wa tuqimus shalah. Jika engkau ingin masuk surga jauh dari neraka, hendaknya engkau dirikan salat. Hendaknya engkau dirikan salat. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Di banyak ayat atau hadis, salat ini digandengkan dengan kata aqama, yaitu menegakkan. Jadi bukan hanya sekedar yaf'al, bukan hanya sekedar melakukan, tapi menegakkan. Artinya apa? Benar-benar mewujudkan dari makna itu salat itu sendiri. Kenapa? Karena seorang yang benar-benar mewujudkan salat itu dengan sesungguhnya akan memberikan efek yang baik dalam kehidupannya. Salat itu akan nampak pada lisan dia, muamalah dia, dalam ibadah dia, dalam keseharian dia. Salat itu akan memberikan cahaya. As-salatu nur, salat itu cahaya. Yang mana dengan cahaya itu seorang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan di dunia ini kegelapan. Seorang tidak mungkin bisa keluar dari dunia ini menuju surga Allah kecuali dengan cahaya. Cahaya itu ibaratnya salah satu dengan salat itu. Hendaknya bagi kita untuk mewujudkan salat dengan sesungguhnya. Pahami apa yang kita baca, berusaha hadirkan hati ketika salat. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, apa? Karena yang namanya khusyuk dalam salat itu sesuatu yang mulia. Khusyuk dalam salat sesuatu yang mulia, yang mana Allah tidak berikan sesuatu yang mulia ini kepada orang yang bermaksiat. Yang orang yang benar-benar mewujudkan salat dalam kehidupan sehari-hari, hidupnya tenang, dia jauh dari maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar itu dapat menjauhkan perbuatan keji dan munkar. Pahami bacaan salat, pahami bacaan salat dari mulai Al-Fatihah, kemudian surat-suratnya, bacaan ruku dan seterusnya, kita pahami. Dengannya kita bisa khusyuk billahi ta'ala. Kemudian waktu zakah, kemudian jika ingin masuk surga jauh dari neraka, berikan zakat, tunaikan zakat. Zakat ini hanya sedikit saja. Jika dari harta cuma 2,5%. Jika dari pertanian cuma 10%. Bagi orang yang airnya langsung dari langit. Yani tanpa biaya.
Adapun bagi yang pakai biaya yaitu 5% saja. Maksudnya biaya untuk perairan dan perairan jika misalkan pakai biaya untuk mengalirkan air ke ladangnya dan seterusnya. Kemudian setelah itu watasum Ramadan. Engkau jika ingin masuk surga jauh dari neraka hendaknya berpuasa Ramadan. Dan insya Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah SWT menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Insya Allah sebentar lagi kita akan lalu mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kesempatan untuk sampai kepada bulan Ramadan. Kemudian Allah beri taufik kepada kita di bulan Ramadan ini untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah SWT. Karena puasa ini begitu agung di sisi Allah SWT. Karena apa? Disebutkan puasa itu junnah, benteng yang dengannya seorang bisa terbentengi dari maksiat dan seterusnya. Tetapi puasa yang hakiki yang sesungguhnya. Betapa banyak orang yang puasa akan tapi maksiat dan tetap jalan. Puasa akan tapi meninggalkan sholat ini. Puasanya tidak benar. Kemudian watahujjul bait. Kemudian dia juga haji tentunya dengan catatan dan ia mampu untuk melaksanakan. Lihat dalam penggalan hadis yang kita baca ini apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah merupakan rukun Islam. Jadi syarat mutlak seorang jika ingin masuk surga hendaknya dia mewujudkan rukun Islam dari yang pertama sampai kelima ini. Ini rukun Islam. Ya hendaknya seorang berusaha mewujudkannya dalam wujud yang sempurna, berusaha melaksanakannya dalam wajah yang sesungguhnya yang sempurna sebisa mungkin. Kalaupun tidak bisa sempurna maka mendekati sempurna. Kemudian tsumma qala Nabi SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil al-khair. Wahai Mu'ad, maukah aku tunjukkan kepadamu kepada pintu-pintu kebaikan. Jadi Nabi SAW setelah menyebutkan rukun Islam yang dengan dia masuk surga dan jauh dari neraka, Nabi SAW memberikan faidah, tambahan faidah, yaitu pintu-pintu kebaikan. Kata Nabi SAW, apa itu bentuk kebaikan? As-shaumu junnah. Puasa itu adalah benteng. Tadi benteng dengan seorang terjaga dari maksiat. Bahkan dengan puasa ini seorang jauh dari neraka. Seorang puasa saja di jalan Allah Subhanahu wa taala satu hari bisa dijauhkan dari neraka 70 tahun. Satu kali saja puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewujudkan makna puasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dia 70 tahun dari api neraka. As-shaumu junnah kuna shadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Artinya sedekah itu dapat memadamkan atau sedekah itu dapat menghapus khati'ah kesalahan. Ya sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana air itu dapat menghapus nar. Tutfi'u di sini sebenarnya secara bahasa tutfi'u itu memadamkan. Jadi sedekah itu dapat memadamkan kesalahan-kesalahan, artinya dapat menghapus kesalahan-kesalahan sebagaimana air itu dapat memadamkan api. Artinya sedekah ini merupakan salah satu hal yang mana dengannya dosa-dosanya dapat menghapus. Jadi sedekah ini termasuk amalan yang dengannya kejelekan-kejelekan itu terhapus. Dan secara umum memang seperti itu. Secara umum amalan itu dapat menghapuskan kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Jadi secara umum bukan sedekah saja, tetapi secara umum memang amal baik itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sebagaimana telah kita baca hadisnya. Innal hasanata atau kata Allah SWT dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Bahwasanya kebaikan-kebaikan itu keburukan-keburukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi SAW. Jika engkau berbuat dosa, maka iringi dengan kebaikan. Niscaya kebaikan ini menghapus dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Ini semakna dengan hadis. Antara hadis satu dengan hadis yang lain saling menguatkan. Jadi tidak ada hadis satu dengan yang lain bertentangan, tidak ada. Jika misalkan ada pertentangan, yang salah bukan hadis, yaitu otak kamu yang salah, pemahaman kamu yang salah. Kenapa? Karena ketika hadis sahih, maka tidak mungkin bertentangan sama sekali. Justru menguatkan salah satu dengan yang lain. Karena salah satu
ciri dari ahlul bid'ah kata para ulama adalah mereka mempertentangkan hadis satu dengan yang lain. Sedangkan ahlus sunnah di antara ciri mereka apa? Meyakini bahwasanya ketika hadis itu sahih pasti menguatkan satu sama lain. Tidak mungkin bertentangan abadan selama-lamanya. Begitupun tadi dibacakan ayat yang dibacakan hadisnya satu sama lain saling mendukung. Ayat mengatakan bahwasanya kebaikan itu dapat menghapus dosa. Begitupun hadis mengatakan kebaikan itu dapat menghapus dosa. Nah, ini saling menguatkan. Al-Quran tentu pasti sahih, pasti benar. Al-Quran itu tidak mungkin bertentangan dengan hadis yang sahih. Ini diantara faedah penting. Bahwasanya hadis yang sahih dengan hadis yang sahih tidak akan bertentangan. Begitupun hadis yang sahih dengan Al-Quran tidak mungkin bertentangan. Jika ada pertentangan, yang salah bukan hadis, bukan Al-Quran, yang tetapi pemahaman kita. Kemudian, sholatul rajul fi jawfil lail, dan termasuk dari kebaikan itu, pembuka pintu kebaikan adalah qiyamul lail, salatnya seorang di tengah kegelapan malam. Ini termasuk dari pintu kebaikan yang sangat besar, yang mana dengannya seorang bisa didatangkan kebaikan-kebaikan, dengannya seorang bisa dijauhkan dari keburukan-keburukan dengan cara qiyamul lail. Usahakan kita sebagai penuntut ilmu yang menisbahkan diri kepada manhaj salaf, hendaknya apa? Minimal kita dalam malam itu melakukan witir satu rakaat saja, mulai dengan satu rakaat. Tidak bisa misalkan bangun tidur, mulai sebelum tidur. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Mulai dengan satu rakaat. Setelah misalkan berat, masih berat, mulai setelah sholat isya, kemudian sholat ba'diyah isya 2 rakaat, kemudian lanjut dengan witir 1 kali rakaat. Inilah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amanat. Bukan hanya sekedar pengetahuan, oh seperti itu, kemudian tidak diamalkan, tidak. Tetapi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal. Hendaknya ketika misalkan selama ini kita belum bisa menjalankan misalkan kayak mulai, maka setelah mendengar hadis ini apa minimal sebelum tidur 1 rakaat. Allah akan berikan hidayah dan taufik sehingga 3, kemudian terus bisa sambil 5, terus belajar tambah. Ketaatan itu bukan monoton seperti itu saja. Masalah dunia saja kita pengen nambah, lalu kenapa masalah akhirat ini tidak ingin nambah? Seorang 1 juta pengen 1,5, 1,5, terus pengen nambah dunia ini. Rumah kecil pengen apa jadi besar, sudah besar pengen tingkat, dan susah pasti dunia. Kendaraan yang tadinya kurang baik pengen baik, pengen tadinya sepeda motor kemudian mobil, terus dunia itu. Kenapa kita masalah dunia seperti ini? Akan tapi urusan agama pengennya pas-pasan saja, pengennya yang biasa-biasa saja, jangan seperti itu. Justru masalah agama ini, masalah akhirat ini, dari kafal tanafasan, mutanafisun fal yatanafasan tanafisun. Hendaknya orang yang apa seperti itu apa hendaknya dia berlomba-lomba. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, summa ta'ala, kemudian Nabi SAW membacakan ayat tajafa junubuhum an madaji. Nabi SAW membacakan ayat yaitu menceritakan orang-orang yang dia beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, yaitu mereka salah satu sifatnya tatajafa junubuhum anil madaji. Punggung mereka itu, lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Jadi Nabi SAW menyebutkan tentang qiyamul lail apa, bahwasanya qiyamul itu apa? Termasuk kebiasaan orang-orang saleh, termasuk ciri orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Karena Nabi SAW menyebutkan apa dalam hadis bahwasanya qiyamul lail itu termasuk da'bus sholihin, termasuk dari kebiasaan orang-orang saleh. Meskipun misalkan kita belum saleh, hendaknya apa? Paling tidak kita berusaha mencontoh orang-orang saleh, yaitu qiyamul lail. Dengan qiyamul ini tadi, qiyamul lail ini apa? Kita bisa dibuka oleh alat pintu-pintu kebaikan. Nabi SAW membaca ayat ini, tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa? Mereka salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana lanjutan ayat itu tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Mereka itu berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan, mereka beribadah itu dalam keadaan takut, wa tama'an, mereka juga harap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita harus menggabungkan dalam ibadah ini rasa takut dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka juga apa? Menginfakkan dari apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Ini sifat orang-orang yang sempurna keimanan. Orang-orang yang berusaha mewujudkan keimanan dengan sempurna, yaitu mereka berusaha mulai mereka lambungnya jauh dari tempat tidur, mereka banyak hal, dan mereka juga menginfakkan dari apa yang Allah berikan kepada mereka dari rezeki yang ada. Kemudian, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Di kelanjutan ayatnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan bagi orang yang disebutkan tadi, yaitu orang yang kayak mulai, orang yang beribadah, berdoa kepada Allah dalam keadaan takut, dalam keadaan harap. Kemudian mereka juga menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka, maka balasan bagi mereka itu fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang pun, tidak ada jiwa pun yang tahu apa-apa yang disembunyikan bagi mereka itu kenikmatan-kenikmatan. Allah telah menyediakan bagi mereka kenikmatan-kenikmatan, sesuatu yang dapat menyenangkan pandangan mata mereka. Jaza'an bima kanu ya'malun, itu disebabkan balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Hendaknya bagi kita untuk sebisa mungkin menjaga mulai kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan harap dan takut. Kemudian summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, jadi tadi hadis itu apa? Kata Rasulullah SAW, kata Jafa junubuhum an madaji hatta balagho ya'malun. Tadi udah dibacakan ayatnya. Sampai kata apa? Akhir ayat yaitu ya'malun. Kemudian summa qala, Nabi SAW bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri. Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pokok perkara? Wa amuduhu wa amudihi. Kemudian wa amudihi, yaitu tiangnya. Wazir wati sanamihi, dan puncaknya. Jadi Nabi SAW setelah menyampaikan hadis-hadis sebelumnya, Nabi SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang puncak suatu perkara. Kemudian tiangnya, kemudian eh, yang pertama, maukah aku tunjukkan kepadamu Rasul Amr, yaitu eh, pokok perkara. Kemudian tiangnya, kemudian puncaknya. Kemudian, qultu bala ya Rasulullah. Kata Mu'ad bin Jabal, tentu wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, qal Rasul Amri al-Islam. Bahwasanya pokok dari perkara itu adalah Islam. Jadi pokok dari perkara itu adalah Islam. Ini pokok itu Islam. Sebagaimana tadi disebutkan yang pertama itu Islam. Amudus sholah. Kemudian tiangnya itu sholah. Jadi ini yang benar. Bukan as-sholatu iman bidin, itu bukan hadis. Yang benar adalah amudus sholah, yaitu tiang itu sholat. Ini yang benar. Kemudian wazir waktu sanami al-jihadu fi sabilillah, wal jihad. Puncak dari perkara ini yaitu al-jihad, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kull. Maukah aku tunjukkan kepada raja dari itu semua? Bimilaki dzalika kull. Raja atau pokok dan seterusnya. Intinya apa itu? Kata Muhammad bin Jabal, faqultu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi. Kemudian Nabi SAW bersabda sambil menunjuk pada lisannya, kufa alaika hada, jaga oleh engkau lisan ini. Jadi lisan ini apa? Termasuk hal yang penting untuk bisa mewujudkan apa-apa yang telah disebutkan. Tahan oleh engkau lisan ini. Jangan sampai lisan ini apa? Mengucapkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis apa? Seorang berbicara dengan ucapan yang mana dengan ucapan tersebut seorang dijauhkan. Tapi kita lanjutkan di bawah.
Qultu, kemudian kata Mu'adz bin Jabal, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apakah kita akan diazab disebabkan apa yang telah kita bicarakan? Maka kata Nabi SAW, faqal sakilat ka ummu. Semoga ibumu kehilanganmu. Jadi kata sakilat ka ummu, kalau salah bahas setelah telatnya apa? Semoga ibumu kehilanganmu. Tapi ini apa maknanya? Bukan ini. Ini hanya apa? Hanya memang tidak diinginkan maknanya secara zahir mengandung celaan atau doa keburukan, akan tapi secara makna tidak seperti itu. Apa ini kebiasaan orang Arab. Jadi kebiasaan orang Arab apa ucapannya seperti ini. Jadi zahirnya doa keburukan, tapi tidak seperti itu, tidak sebagaimana zahirnya. Kemudian wahal yakubbun nasa ala wujuhihim atau qala ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang diseret melalui wajah mereka atau melalui hidung-hidung mereka kecuali itu disebabkan lisan mereka. Jadi tidaklah manusia itu apa masuk neraka diseret di sana kecuali disebabkan ucapan lisan mereka. Oleh karena apa penting bagi kita untuk menjaga lisan ini. Jangan sampai lisan ini mudah untuk menggibah orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain. Jangan. Tahan lisan ini. Tahan lisan ini. Kenapa? Karena seandainya misalkan kita mampu menjaga lisan ini, maka Nabi SAW menjamin bagi kita surga. Nabi SAW barang siapa yang mampu menahan lisannya dan kemaluannya, Nabi SAW akan menjamin bagi mereka itu surga. Allahumma musta'an. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang selanjutnya. Al-hadis as-salasun. Hadis yang ke-30. An Abi Sa'labah al-Khushani, Jursum ibni Nashid. Dari sahabat Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, an Rasulullah SAW qala, inna Allah ta'ala farada faraidah fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan suatu kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakan. Jadi dalam hadis ini kata Nabi Muhammad SAW, Allah itu telah mewajibkan suatu kewajiban, maka jangan kalian menyia-nyiakan. Artinya apa? Lakukan kewajiban tersebut. Karena salah satu bentuk seorang menyia-nyiakan kewajiban adalah dengan cara dia tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Dia meninggalkan kewajiban tersebut. Contoh misalkan Allah SWT mewajibkan bagi kita sholat, tunaikan sholat. Dan begitu pun termasuk dari menyiapkan kewajiban, misalkan kewajiban sholat. Termasuk dari menyiapkannya apa? Orang misalkan sholat di luar waktu. Misalkan sholat asar menjelang maghrib, ini menyiapkan sholat. Ya, karena apa? Janganlah kita menyiapkan fardu atau kewajiban yang Allah SWT wajibkan kepada kita. Karena yang Allah wajibkan kepada kita itu tidak banyak. Maka jangan apa? Jangan sampai kita merasa berat. Sholat ini misalkan cuma 5 waktu. Yang asalnya 50 waktu, cuma jadi 5 waktu. Dari misalkan 24 jam, kita kewajiban sholat ini paling berapa jam? Seandainya misalkan satu sholat saja misalkan taruh 10 menit, cuma apa? Sejam. Dari 24 jam yang ada. Maka hendaknya kita berusaha menaikkan sholat. Begitupun kewajiban-kewajiban yang lain. Begitupun Allah SWT membuat aturan-aturan, membuat batasan-batasan, maka janganlah kalian melampaui batasan tersebut. Jadi Allah SWT telah menentukan batasan-batasan, ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan, itu batasan Allah SWT. Maka disebutkan hadis lain bahwasanya batasan Allah itu apa? Maharim, sesuatu yang Allah haramkan. Jadi jangan sampai apa? Kita memasuki atau melewati batasan tersebut. Kita menjalankan kewajiban, kemudian kita juga apa? Menjauhi yang Allah haramkan. Harama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah SWT mengharamkan sesuatu hal, maka janganlah kalian melakukan yang haram tersebut.
Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan segala sesuatu atau mengharamkan suatu hal, maka janganlah kita apa? Melakukan yang Allah haramkan. Karena ketahuilah sesuatu yang Allah haramkan itu dibandingkan dengan yang dihalalkan jauh banyak yang dihalalkan. Nah, ulangi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan satu hal, maka ketahuilah bahwasanya yang halal itu jauh lebih banyak. Dan ketika Allah mengharamkan satu hal, pasti itu ada keburukan pasti. Karena salah satu nama Allah apa? Al-Alim Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana ketika mensyariatkan sesuatu. Ketika mengharamkan sesuatu, pasti di situ ada kejelekan bagi manusia. Ada hikmahnya. Itu jika itu keburukan pasti ada kejelekan di dalam. Ketika Allah memerintahkan sesuatu pasti apa? Ada kebaikan di situ bagi manusia. Kemudian, wasakata an asya'a rahmatan laku. Dan Allah SWT diam. Itu sebagai apa? Rahmatan lakum. Allah diam terhadap perkara yang Allah diamkan itu rahmatan lakum. Sebagai rahmat bagi kalian. Ghairu nisyanin, bukan karena lupa. Jadi ketika Allah misalkan membiarkan suatu hal tidak disebutkan, itu bukan karena lupa, itu emang Allah diamkan. Dan hukum asal yang Allah diamkan itu apa? Halal. Jadi hukum asal yang Allah diamkan itu halal. Misalkan apa yang baru-baru, misalkan yang ada di zaman Nabi, pesawat dan seterusnya, misalkan speaker dan seterusnya. Allah itu apa? Ghairu nisyan. Allah itu tidak lupa. Allah tahu bahwasanya kelak akan ada pesawat. Allah tahu kelak akan ada mikrofon dan seterusnya. Allah tidak lupa. Itu rahmatan lakum, itu sebagai rahmat bagi kalian. Maka jangan tabasuan, jangan kalian mencari. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mendiamkan segala sesuatu, maka kemasannya apa? Itu boleh kecuali dalam masalah ibadah. Jadi hukum segala sesuatu itu apa? Al aslu fil asya al ibahah. Segala sesuatu itu hukum asalnya boleh masalah dunia. Akan tapi untuk masalah agama, al aslu fil ibadah at tahrim. Hukum asal dalam ibadah itu at tahrim, pengharaman. Tidak boleh kita melakukan ibadah kecuali harus ada dalilnya. Adapun untuk masalah dunia ini apa? Boleh-boleh saja. Selagi memang tidak ada dalil yang melarang. Kalau masalah dunia itu boleh sampai ada dalil yang melarang. Ini termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ke hadis selanjutnya. Al-hadis al-hadi wa salasun. Hadis yang ke-31. An Abil Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dari Abul Abbas Sahal bin Sa'id as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idh amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Yang artinya, wahai Rasulullah, tunjukkan padaku suatu amalan yang mana dengan amalan tersebut aku dicintai oleh Allah. Begitupun dengan amalan tersebut aku dicintai oleh manusia. Lihat, lagi-lagi para sahabat ketika minta kabar dari Nabi SAW atau meminta suatu kebaikan, suatu amalan, maka mereka meminta sesuatu yang mulia, yaitu apa? Bagaimana dengan amalan tersebut Allah cinta kepada saya. Dengan amalan tersebut apa manusia juga cinta kepada saya. Karena kita ketahui bahwasanya apa? Manusia bisa cinta kepada kita apa? Disebabkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bersama bahwasanya hati manusia itu apa? Berada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah yuqallibu kaifasya. Allah Subhanahu wa taala membalik-balikan sesuai dengan kehendaknya. Bahkan disebutkan dalam hadis apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah menyeru pada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai fulan, cintailah fulan. Maka Jibril sekali lagi tentu langsung cinta kepada fulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Jibril setelah itu, wahai para malaikat di langit sana, kata Jibril alaihissalam, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Maka seluruh penghuni langit mencintai fulan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika cinta seorang hamba, penduduk langit cinta kepada hamba tersebut. Bahkan tidak sampai di situ. Setelah penduduk langit mencintai hamba tersebut, hamba yang Allah cintai, maka hamba tersebut juga dicintai di penduduk bumi. Nah, karena apa? Jika seorang yang cinta, ingin dicintai oleh penduduk bumi, maka apa? Dia mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama.
Karena tadi ketika Allah cinta seorang hamba, maka otomatis hamba yang lain dari kalangan malaikat dan manusia akan cinta kepada orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faqal Nabi SAW memberikan amalan itu, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah akan mencintai. Wazhad fima 'inda nas yuhibbukan nas. Wazhad fima 'inda nas yuhibbukan nas. Dan berzuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, pasti manusia mencintai. Lihat, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia zuhud di dunia ini. Zuhud itu apa? Yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Jadi zuhud itu apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Sekarang ketika kita misalkan ingin melakukan sesuatu, lihat dulu apakah bermanfaat tidak untuk akhirat kita. Jika bermanfaat, lakukan. Jika tidak, enggak. Ini zuhud. Dan zuhud ini para ulama membagi penjelasan ada 3. Zuhud yang pertama zuhud yaitu zuhud syirik, menjauhi syirik, yaitu wajib hukumnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua zuhud maksiyah, yaitu meninggalkan maksiat. Ini juga wajib hukum. Kemudian yang ketiga zuhud dari perkara-perkara mubah, akan tapi apa? Tidak membawakan artinya dapat membahayakan akhirat seorang hamba atau tidak bermanfaat untuk akhirat seorang hamba. Maka ini hukumnya mustahab sunnah. Jadi kalau misalkan zuhud dalam masalah dunia ini hukumnya mustahab. Tapi tadi kalau misalkan pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya berzuhud di dunia ini. Ada tingkatan lebih tinggi dari zuhud ini, itu waro. Jadi ada yang lebih tinggi tingkatannya daripada zuhud, yaitu waro. Waro itu apa? Yaitu meninggalkan sesuatu yang dapat membahayakan akhirat. Anak ulangi, waro itu meninggalkan sesuatu yang dapat membahayakan akhirat. Perbedaannya apa? Tadi kalau zuhud itu apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau waro, meninggalkan sesuatu yang dapat membahayakan kehidupan akhirat. Seperti Allah alam bishawab. Kemudian dalam hadis ini juga Nabi SAW mengatakan, jika engkau ingin dicintai oleh manusia, maka merasa tidak butuhlah, merasa zuhudlah dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Tidak butuh pada tangan manusia. Butuh hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab ini apa? Manusia akan cinta kepada kita. Karena kita ketahui bersama bosnya apa? Manusia itu ketika dipinta-pinta, mereka tidak enak, tidak senang. Hendaknya apa? Merasa zuhudlah dari apa-apa yang di tangan manusia. Kemudian kita lanjutkan hadis selanjutnya. Al-hadis tsani wa salasun. Hadis yang ke-32. An Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Semoga Allah SWT meridainya. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi SAW bersabda, la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, begitupun tidak boleh membahayakan orang lain. Hadisun hasanun. Hadis ini hasan, rawahu Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ad-Daraqutni dan Imam Dara wa ghairuhuma musnad. Itu dalam kaidah fikih ya. Tuan lagi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadis yang mulia ini termasuk dari pokok agama Islam. Yaitu apa? Tidak boleh membahayakan diri sendiri, begitupun tidak boleh karena ketahuilah bahwasanya di antara pokok agama Islam ini apa? Ad-dinu ja'a bimaslahatil bashar.
Agama ini datang untuk kemaslahatan manusia. Artinya apa? Apa-apa yang didatangkan oleh agama ini pasti maslahat untuk manusia. Begitupun sebaliknya. Apa-apa yang mudarat maka dinafikan dari agama ini. Salah satunya hadis ini. Apa-apa yang dapat membahayakan diri kita, apa-apa yang dapat membahayakan orang lain itu hukumnya haram. Dalam hadis ini juga Pak, kita bisa mengatakan rokok itu haram. Kenapa? Rokok itu termasuk yang membahayakan diri dan orang lain. Meskipun tidak ada dalil yang mengatakan rokok itu haram, akan tapi cukuplah hadis ini. Cukuplah hadis ini sebagai dalil. Yang mana tidak boleh seorang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Salah satunya ada kaidah ad-dararu yuzal, bahwasanya yang namanya mudarat itu mesti dihilangkan. Jadi yang namanya mudarat itu mesti dihilangkan oleh agama ini. Ini yang pertama. Kemudian ad-dararu yang kedua, bahwasanya ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Yang namanya kejelekan itu, sesuatu yang membahayakan itu sebisa mungkin dicegah. Jadi sesuatu yang jelek itu sebisa mungkin dicegah, sesuatu yang bahaya itu sebisa mungkin dicegah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ad-dararu yuzalu bi daruri al-khauf. Yang namanya kejelekan itu boleh dihilangkan dengan kejelekan, akan tapi dengan syarat apa? Kejelekan itu di bawahnya. Contoh misalkan ini ada kejelekan, tingkat kejelekannya misalkan 80% misalkan. Di sini ada tingkat kejelekan yang 50%. Maka yang 50% ini apa? Boleh kita ambil untuk menghindari yang 80%. Anak ulangi. Jika misalkan di sana ada dua mudarat. Mudarat pertama 80%, yang kedua 50%, maka apa kita menghilangkan yang 80% ini dengan mengambil yang 50%. Irtikabu akhafi ad-dararain, yaitu mengambil jadi kalau aku lebih ringan mudaratnya daripada yang lain. Kemudian ad-dararu la yuzal bimislihi. Ini kaidah penting. Bahwasanya yang namanya mudarat itu tidak boleh dihilangkan dengan yang semisal. Jadi yang namanya mudarat misalkan sama-sama nih mudaratnya, maka tidak boleh dihilangkan. Biarkan saja. Karena memang apa kita tidak bisa menghapus atau merubah mudarat tersebut. kalau Jadi aku yang namanya mudarat tidak boleh dihilangkan dengan mudarat yang semisalnya. Kalau yang di bawahnya tentu boleh. sibuk Bagaimana entar tadi? Kita tergantung menghilangkan mudarat dengan yang di bawahnya. Tingkatnya misalkan 50 sama 30, kita ambil yang 30. di grup Kalau beliau sama-sama 50, maka tidak dihilangkan. Ya. duluan Kita duluan memang tidak mampu, belum mampu bisa. Seperti itu. tapi kadang beliau Ada anu kisah kamu menarik terkait hal ini, yaitu terkait amar coba ma'ruf ini atau nahi munkar ini, terkait mudarat ini, yaitu ketika karena apalagi satu jelek zaman sih Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Jadi ya di zaman Syekhul Islam itu apa? Peperangan terjadi antara jadi bangsa Tatar dengan kaum muslimin. Orang-orang Tatar itu apa? Menghabisi kaum muslimin, menyerang negeri-negeri kaum muslimin. Nah, suatu hari Syekhul iya Islam jelek rahimahullah ta'ala pastinya bersama murid-muridnya melewati pasukan yang Tartar. jelek pastinya juga Pasukan jelek Tartar kan ini saat kayak itu. khusus Yang mana pada saat itu mereka lagi minum khamar. Mereka mabuk-mabuk, kemudian ya sampai iya apa? Tidak sadarkan diri. iya Nah, makanya murid baru Islam ini apa? Ingin menegur orang tersebut. 30 Menegur apa? Tentara yang mabuk tersebut. Maka kata Syekhul Islam apa? Biarkan mereka, biarkan. Lebih baik mereka itu mabuk. Lebih baik mereka membuat mudarat mabuk tersebut. Daripada mereka sadar kemudian memberikan mudarat yang lebih besar, itu apa? Menindas kaum muslimin, bahkan membunuh kaum muslimin. Ini salah satu kaidah dari apa? Yaitu misalkan kejelekan yang tetapi lebih kecil dibandingkan kejelekan besar dibiarkan. Seperti itu. Allah alam. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang selanjutnya. Al-hadisu as-salisu was-salasun. Hadis yang ke-33. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yakni Abdullah dan ayahnya itu Abbas bin Abi Al-Muttalib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al bayyinata al mudda'i wal yamina ala man ankara. Yang artinya seandainya manusia itu pengetahuan mereka sesuai dengan klaim mereka, tentu mereka akan mengklaim, akan mengaku harta orang lain menjadi milik. Jika manusia itu dibenarkan dengan sekadar hanya klaim saja, tentu mereka akan menumpahkan darah-darah orang lain. Jadi dalam hadis yang mulia ini apa? Ada suatu hukum, yaitu apa? Yang kita biasanya pakai dalam perhakiman atau dalam perkodian, yaitu apa? Contoh misalkan kita biar lebih paham. Misalkan A dan B. Si B ini mempunyai suatu barang. Nah, si A ini ngaku-ngaku bahwasanya barang yang ada di tangan si B ini merupakan barang si A. Otomatis si A ini mengklaim harta yang ada di tangan B. Maka dalam hukum Islam apa berdasarkan hadis ini, si A ini tidak boleh mengklaim harta si B ini sampai dia mendatangkan bayinah. Lakinnal bayinah alal mudda'i. Sampai orang yang mengklaim ini mendatangkan bukti bahwasanya barang yang ada di si B ini merupakan barang dari si A. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi itu makna dari hadis ini. Jadi seandainya manusia itu dibiarkan mengaku-ngaku saja, tentu apa mereka akan mengambil harta orang lain. Misalkan si A ini dibiarkan mengaku-ngaku saja, tentu akan langsung ambil harta si B. Maka hendaknya apa? Jika orang yang mengaku termasuk barang ini adalah barang si dia, barang yang ada di B ini merupakan barang A, hendaknya si A ini apa? Mendatangkan bukti. Jika tidak ada bukti, maka barang ini milik si B. Wal yaminu alaman ankara. Bagi orang yang ini tadi yang pemilik barangnya, dia cukup bersumpah. Jadi kalau si A ini mesti mendatangkan bukti, kalau si B tidak mendatangkan bukti. Kenapa? Memang dia barangnya sudah ada. Dia berkata, demi Allah ini barang saya, sudah cukup. Dan ini pun apa? Kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya hukum di dunia ini apa? Sesuai zahir. Hukum di dunia ini sesuai dengan zahir. Ketika hakim misalkan memutuskan suatu perkara dalam masalah tadi misalkan A dan B, ternyata memang si B ini apa? Barang dari si B ini memang ternyata barang A. Tapi si A ini tidak ada bukti, maka tetap apa? Kita selaku hakim atau yang memutuskan perkara, kita anggap bahwasanya barang ini tetap milik si B. Kenapa? Karena kaidahnya tadi, kalau orang mau mengklaim barang orang lain, maka hendak ada bukti. Mudah-mudahan dapat dipahami. Insya Allah dapat dipahami. Kalau misalkan tadi kurang paham, nanti bisa dijelaskan. Nah, ulangi apa? Ketika seorang mengklaim, maka hendaknya dia ada bukti. Begitupun orang menuduh, misalkan, harus ada bukti. Tidak boleh main tuduh-tuduh semata, harus ada bukti. Dalam peradilan biasanya dipakai dalam peradilan masalah. Nah, al-bayyinah di sini apa? Bukti itu apa? Bukti itu bisa apa? Bisa saksi atau misalkan qoroin itu kayak indikasi-indikasi. Boleh. Misalkan ada saksi, didatangkan saksinya atau qoroin itu apa? Kayak suatu indikasi-indikasi yang mengatakan apa? Barang itu milik si fulan. Indikasinya apa? Contoh misalkan ada namanya si fulan di barang ini. Misalkan tadi ada barang di si B, ternyata di bawahnya itu misalkan atau di tempat tertentu ada nama fulan, ini tentu apa? Milik si A gitu dengan indikasi-indikasi yang ada. Mudah-mudahan dapat di mana dari hadis. Allah alam bisawab. Kalau misalkan nanti kurang paham bisa ditanyakan. Ya, kalau misalkan kita mau mengklaim milik orang lain, wajib kita mendatangkan bukti. Meskipun apa? Meskipun ternyata memang benar barang kita dirampas orang lain, kita tidak bisa mengambilnya kecuali harus ada bukti. Kenapa? Karena kita tadi misalkan apa? Hakim nanti memutuskannya pasti tetap milik si B. Kenapa? Kita harus ada bukti terlebih dahulu. Ini berdasarkan hadis ini. Kemudian kita baca hadis yang terakhir untuk malam ini insyaallah taala. An Abi al-hadits rabi wa salasun. Hadis yang ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran."
Man ra'a minkum munkaran. Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaknya dirubah dengan tangan mereka, dengan kekuasaan. Barang siapa yang melihat kemungkaran, kejelekan, hendaknya dirubah dengan kekuasaan, yaitu dengan tangan mereka, artinya pada kekuasaan mereka. Fa in lam yastati' fa bilisani. Jika tidak mampu dengan tangan mereka, dengan kekuasaan mereka, hendaknya dengan lisannya. Hendaknya dengan lisannya. Baik. Fa in lam yastati fa bilisani. Jika tidak mampu, maka hendaknya dengan lisan. Jika misalkan tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, maka hendaknya dirubah dengan lisan. Itu dengan cara nasihati, atau misalkan bisa juga dengan cara melaporkan ke pihak yang berwajib. Ini termasuk dari merubah kemungkaran. Jadi misalkan dalam hal misalkan itu wewenang pemerintah, misalkan tidak bisa kita merubahnya, maka hendaknya apa, dengan lisan kita. Yang pertama cara nasihati, atau bisa juga apa, dengan melaporkan pemerintah. Ini juga termasuk dari nahi munkar. Kemudian fa illam yastati' fa biqalbi. Jika tidak bisa, maka dengan hati. Jadi lihat urutan dalam bernahi munkar. Pertama yaitu dengan cara, dengan tangan, dengan kuasa. Jika tidak puasa, jika tidak mampu atau bukan penguasa, maka hendaknya apa? Dirubah dengan lisan, nasihati atau laporkan. Kemudian jika tidak mampu, maka dengan hati. Padhalika adhaful iman, dan mengingkari dengan hati ini apa? Selemah-lemah iman. Artinya apa? Seorang wajib mengingkari dengan hati. Selemah apapun kondisi dia. Maka kalau masalah hati wajib diingkari. Lihatlah, dalam hal ini kita bisa mengambil pelajaran apa? Bahwasanya Allah tidak membebani kita kecuali sesuatu yang kita mampu. Allah tidak membebani kita untuk merubah misalkan kemungkaran yang itu tugas pemimpin. Itu bukan wewenang kita. Misalkan di kita di Indonesia misalkan hukumnya bukan apa? Bukan atau belum dengan hukum Islam, syariat Islam dengan sempurna misalkan. Itu bukan wewenang kita. Itu kita tidak bisa merubah. Itu tugas pemerintah. Yang mereka lakukan tadi. Karena sebagian orang apa, mengkeluarkan tentang apa kehilafahan. Akan tapi dalam masalah yang Allah wajibkan kepada dia, ia lalai. Ini apa? Bukan termasuk dari perkara yang benar. Kenapa? Dalam masalah nahi mungkar ini, mengingkari kemungkaran ini apa? Atau merubahnya, mesti ada kemampuan di sana. Jika kita tidak mampu, maka Allah tidak akan membebani kita. Ini merupakan apa? Rahmat Allah SWT. Allah tidak membebani seorang kecuali dengan sesuai dengan kemampuan dia. Jika kita tidak mampu mengingkari dengan tangan kita dan kekuasaan kita, Allah tidak akan mengenai hal tersebut. Begitupun kita tidak mampu misalkan dalam mengingkari dengan lisan kita, maka Allah tidak akan menghadap kita sebelum itu. Akan tapi yang ketiga ini yaitu mengingkari dengan hati, wajib kita hadirkan dalam hati. Ketika kita melihat kemaksiatan misalkan, wajib bagi kita membenci. Ketika kita misalkan melihat kemungkaran, wajib bagi kita membenci. Bahkan misalkan kemungkaran semoga tidak ada, misalkan ada di keluarga kita misalkan, maka wajib bagi kita tetap membencikan Allah Subhanahu wa taala dan doakan mereka. Jadi samping membenci, doakan mereka. Karena kemungkaran itu wajib dibenci. Karena salah satu bentuk kesempurnaan iman seorang adalah dia cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah. Ini diantara bentuk kesempurnaan iman seorang. Ketika dia benci karena bukan karena hawa nafsu. Ketika ia cinta yang karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Ketika dia memberi karena Allah, bukan ini pamer atau ingin dipuji lah. Begitupun ketika dia tidak memberi, menahannya, itu karena Allah SWT. Ini kata Musa min al-thaqal iman, termasuk dari iman yang paling sempurna, paling kuat. Maka kembali kita apa? Untuk sebisa mungkin wujudkan hal ini semua. Dalam hadis ini juga kita bisa memfaedah bahwasanya apa? Begitu agungnya kedudukan amar ma'ruf nahi munkar dalam syariat Islam ini. Akan tapi tadi kita beramal ma'ruf nahi munkar dengan sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan manusia kecuali dengan hal yang mereka mampu. Dan kemungkaran ini apa? Ketika kita mengingkarinya memang harus yakin itu adalah suatu kemungkaran.
kita melakukan amar ma'ruf melakukan nahi munkar mesti yakin itu adalah kemungkaran. Bukan misalkan perkara yang masih khilafiyah. Kalau perkara khilafiyah, misalkan yang khilafiyah itu mu'tabar yang dianggap, maka tidak ada ingkar munkar di situ. Selagi apa masalah ijtihadiyah yang tidak ada dalil jelas sesat. Maka dalam hal ini kata para ulama tidak ada ingkar munkar. Jamaah masyaallah muslim rahimahullah. Mungkin pada malam ini kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Untuk hadis selanjutnya kita akan pelajari di 2 kali pertemuan lagi insyaallah taala biidznillah. Allah alam bisawab. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan boleh di chat sini atau nanti boleh di grup. Nah, beri waktu 1 menit. Tapi bismillah ada pertanyaan. Bismillah, Ustaz bertanya di hadis ke-31, siapa yang menjadi hakim atau yang memutuskan bahwa bukti yang diberikan itu benar? Semisal pada kasus A dan B tadi, B benar dalam kenyataan tetapi tidak bisa menunjukkan bukti, apakah kemudian klaim A tersebut diakui? Dalam keseharian seringkali diangkat sumpah terlebih dahulu. Ketika bersaksi atau menghadirkan bukti, apakah mengangkat sumpah tersebut diperbolehkan? Tidak. Tadi, jadi seorang hakim itu apa? Memang dia menghukumi secara lawyer. Meskipun ternyata barang yang ada di B ini milik si A, tapi si A tidak ada bukti, maka seorang hakim memutuskan barang ini milik B. Ini apa di dunia, hukum dunia ini. Adapun di akhirat, maka si A ini akan mengambil haknya kelak di akhirat. Si B ini telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdosa kepada orang tersebut, berdosa kepada hakim. Maka dalam hal ini barang tetap di si B, si A si A dalam hal ini tidak ada bukti, maka dia hanya tugasnya bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala mengharap pahala. Meskipun kenyataannya barangnya si A. Si A ini misalkan tidak bisa beralasan kepada hakim, dia bersumpah. Saya bersumpah barang yang ada si B ini milik saya. Misalkan. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang sumpah ini si B. Yang sumpah ini si B. Wal yaminu ala man ankara. Sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Adapun si A ini tugas dia al-bayyinah, bukti. Jadi kalau misalkan tidak ada bukti, ya gimana lagi? Syariat menetapkan seperti ini. Akan tapi tadi Anda bilang, ini hukum dunia. Oleh karena si hakim ini ketika dia memutuskan ternyata hakim ini memutuskan barang ini milik si B, dia tidak akan salah, dia tidak dihukum oleh Allah SWT. Kenapa? Karena dia menghukum sesuai zahir, sesuai kaidah, sesuai dengan hadis ini, tidak akan ada oleh Allah SWT. Bahkan kata Nabi SAW intinya itu bisa jadi seorang itu mengklaim harta orang lain disebabkan kefasikan lisan dia. Jadi Salam menghukum sesuai dengan zahir saja. Begitu para hakim. Mereka itu menghukum sesuai zahir saja. Adapun urusan nanti misalkan dia berbohong dan seterusnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ini bisa kita ambil pelajaran ketika kita misalkan dalam hal ini misalkan hutang dan seterusnya. Hendaknya kalau hutang itu ini salah satunya hutang masalah ini. Kalau misalkan kita mengklaim si A itu punya hutang, misalkan si B itu punya hutang kepada kita, misalkan kita harus menunjukkan bukti. Ini salah satu masuk dalam bab ini. Kita misalkan kita hutang, kita A misalkan, kemudian ini B. Nah, si A sama si B ini misalkan mengatakan, ini wahai B engkau punya hutang. Misalkan si B ini tidak ngaku. Kemudian si A ini tidak ada bukti, maka dia dua-duanya ngadu kepada hakim. Si A mengatakan, wahai hakim, si B ini punya hutang kepada saya. Maka kata si B, demi Allah, misalkan saya tidak hutang ke si A. Si A ini tidak ada bukti, maka hakim membenarkan yang B ini. Meskipun kenyataannya si B. Kenapa tadi hakim hanya memutuskan sesuai zahir yang ada Allah alam bisa. Apakah dia bisa dipahami? Diketik saja kalau misalkan dapat dipahami. Ketik ya. Dapat dipahami? Kalau dia berarti dapat dipahami ya. Ada pertanyaan lain, kalau tidak kita tutup.
Berarti insya Allah paham ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.